Halo semua, selamat datang di Wihartono Media. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan tentang gaya kolom atau gaya listrik dan medan listrik. Materi ini adalah untuk kalian yang duduk di kelas 12 semester ganjil. Oke, seperti biasa sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian mendapatkan notifikasi tentang update terbaru video-video dari channel ini. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan soal yang pertama. Oke, ini adalah pembahasan soal yang pertama. Soalnya seperti ini. Dua buah partikel masing-masing bermuatan positif Q1 yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan partikel kedua muatannya adalah negatif Q2 yang nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Nah, ini Q1, ini Q2. Kemudian, antara keduanya itu berjarak 3 cm satu sama lain. Tentukanlah gaya dan arah yang dialami oleh Q2. Jadi, berapa gaya yang dialami oleh Q2 dan kemana arah gaya tersebut? Itu pertanyaannya. Oke, kita sudah ketahui bahwa jika ada dua muatan berdampingan satu sama lain, maka di antara kedua muatan tersebut akan ada gaya interaksi. Gaya interaksi tersebut namanya gaya kolom. Nah, gaya kolomnya bisa saling tarik, bisa juga saling tolak. Jika muatannya berbeda jenis, maka gaya kolom yang terjadi adalah saling tarik. Artinya seperti ini. Untuk muatan Q2 itu akan ditarik ke kiri oleh Q1. Begitu juga untuk muatan Q1 akan ditarik ke kanan oleh muatan Q2. Seperti itu. Nah, misalkan untuk gaya yang dialami oleh Q2 kita namakan F21 atau gaya yang dialami oleh Q2 karena Q1. Sedangkan untuk gaya yang dialami oleh Q1 kita beri nama F12 atau gaya yang dialami oleh Q1 karena Q2. Nah, kita perlu fokus pada pertanyaan ini. Yang ditanyakan adalah tentukan gaya dan arah gaya tersebut yang dialami oleh Q2. Berarti yang kita perlu cari adalah gaya yang dialami oleh Q2 saja. Kita tahu bahwa Q2 ditarik ke kiri oleh Q1. Yang besar gayanya adalah namanya F21. Berarti untuk arahnya kita sudah dapat bahwa Q2 itu mengalami gaya yang arahnya ke kiri, yang ini. Berarti untuk F12 ini kita abaikan dulu karena bukan itu yang ditanyakan. Nah, sekarang bagaimana mencari nilainya? Arahnya kan sudah dapat kiri, sekarang nilainya. Nah, untuk gaya kolom itu rumusnya adalah F sama dengan K, ini nilai K, kali Q1 kali Q2 per jaraknya mereka pangkat 2. Ya, jadi K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, untuk R ini jaraknya adalah 3 cm, perlu kita ubah dulu menjadi meter. Jadi sederhananya adalah 3 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi nanti untuk jarak ini yang kita gunakan. Oke, sekarang kita langsung ke persamaannya. Jadi F21 ini sama dengan K, nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, ini merupakan tetapan, dikali Q1. Q1 adalah 3 kali 10 pangkat min 6, dikali Q2. Q2 adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, minusnya ini tidak usah kita kasih masuk di penyelesaian di rumus, karena minus itu sudah menentukan arah gayanya. Jadi minus ini menentukan Q2 ini tak ditarik atau ditolak oleh Q1. Dan kita udah dapat tadi dia ditarik. Kemudian per jaraknya mereka. Jarak yang digunakan adalah 3 kali 10 pangkat min 2, yaitu jarak dalam meter. Jadi ini adalah jaraknya 3 kali 10 pangkat min 2 karena R kuadrat, maka di sini dikuadratkan. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita kumpulkan dulu 9 dikali 3 dikali 4. Kemudian 10 pangkatnya juga kita kumpulkan. Jadinya seperti ini. Jadi F21 sama dengan 9 dikali 3 dikali 4. Jadi kita kumpulkan angka-angka yang tidak berpangkat. Kemudian untuk pangkatnya kita satukan untuk yang di atas ya. Ini kan 10 pangkat 9. Kemudian kurang 6 atau pangkat min 6. Kemudian pangkat min 4. Jadi kita gabung seperti ini. 9 kurang 6 kurang 4. Nah, untuk yang di bawah, ini kan yang di bawah ini bentuknya adalah kuadrat ya. Jadi 3 kali 10 min 2 kuadrat. Artinya 3 dikuadratkan, 10 min 2 juga dikuadratkan. Sehingga jadinya seperti ini.
3 kuadrat kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, setelah itu jadi kita tulis tetap ini operasinya tetap dulu T9 kali 3 kali 4 dikali 10 pangkat min 1. Jadi kenapa ini saya kasih tetap, sebentar ada alasannya ya. Jadi ini dapatnya kan 9 kurang 6 itu sama dengan 3. 3 dikurang 4 dapatnya 10 min 1. Ini gabungannya. Nah kita kuadratkan dulu yang di bawah. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah 9. 10 min 2 kuadrat. Ini kan min 2 dengan pangkat 2 sama-sama pangkat. Kita kali saja. Min 2 kali 2 dapatnya adalah min 4. Oke, jadi dapatnya seperti ini. Nah kita lihat 9 di atas dengan 9 bawah ini bisa kita bagi-bagi 9. Jadi 9 bagi 9 habis, 9 bagi 9 habis. Nah, makanya tadi saya tidak langsung kali karena akan ada yang dibagi atau disederhanakan dengan yang di bawahnya. Oke, selanjutnya F21 sama dengan yang di atas itu sisa ini 3 dikali 4 ya. Jadi sisa 12. Kemudian pangkatnya ini 10 min 1 di atas dengan 10 min 4 di bawah. Ini bisa kita gabung, caranya adalah kita kurangkan. Jadi pangkat di atas dikurang dengan pangkat di bawah karena antara 10 min 1 dan 10 min 4 ini adalah bagi. Jadi 10 min 1 dikurang min 4. Jadi 10 pangkat min 1 ini dikurang karena bagi, kemudian min 4 karena di bawah ini min 4. Oke, kita lihat yang min-min yang merah ini, min dikali min kan nanti jadinya positif ya. Jadi F21 sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 1, ini tetap min 1, min kali minnya berubah jadi positif. Jadi di sini 10 pangkat min 1 tambah 4, sehingga hasilnya adalah gaya yang dialami oleh Q2 atau F21 sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 1 tambah 4 kan 3 Newton. Oke, jadi seperti itu pembahasannya. Sedangkan untuk arahnya kita sudah dapat bahwa arahnya adalah ke kiri. Oke, dari gambar ini. Oke, seperti itu pembahasan untuk soal yang pertama tentang gaya kolom. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan itu di kolom komentar. Nanti saya akan jawab pertanyaan kalian satu persatu. Oke, sekarang kita beralih ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Jadi soalnya mirip, hanya berbeda tanda. Perhatikan. Dua buah partikel masing-masing negatif Q1 8 kali 10 pangkat min 6 kolom dan negatif Q2 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berjarak 2 cm satu sama lain. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai gaya dan arah gaya tersebut yang dialami oleh Q1. Jadi pertanyaannya sekarang adalah berapa gaya yang dialami oleh Q1 dan kemana arah gaya tersebut. Nah, prinsipnya sama seperti soal yang nomor 1 di sini. Rumus yang digunakan adalah rumus yang tadi, tapi pertama-tama kita tentukan dulu arahnya. Jadi kalau misalnya seperti ini kondisinya, Q1 negatif, Q2 negatif. Jadi saya ingatkan kembali, jika ada dua muatan yang sejenis berdampingan, maka akan terjadi gaya yang saling tolak. Kalau muatannya beda jenis, maka saling tarik. Nah, di sini kan sejenis negatif dan negatif, maka akan saling tolak. Misalnya seperti ini, Q1 akan ditolak ke arah kiri oleh Q2, namanya F12, yaitu gaya yang dialami oleh Q1 karena Q2. Begitu juga Q2, dia akan ditolak ke kanan oleh F1, namanya F21. Dan ini artinya adalah gaya yang dialami oleh Q2 karena Q1. Nah, tetapi di sini karena yang ditanyakan adalah berapa gaya yang dialami oleh Q1, maka fokus kita ke gaya ini. Maka kita sudah dapat arahnya, jadi Q1 itu ditolak oleh Q2 yang arahnya ke kiri. Sedangkan F21 ini kita abaikan dulu karena bukan ini yang ditanyakan. Kemudian untuk rumusnya seperti yang sudah katakan tadi, sama seperti soal nomor 1, yaitu F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. R-nya perlu kita ubah dulu, jadi R-nya adalah 2 cm diubah menjadi meter 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi senti itu sebenarnya adalah 10 pangkat min 2 atau dibagi 100. Oke, sekarang kita langsung ke persamaannya, yaitu sebagai berikut. Jadi F12, ini F12 sama dengan K dikali Q1, jadi K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1-nya adalah 8 kali 10 min 6,
dikali Q2, Q2-nya adalah 6 kali 10 min 6. Kemudian per R kuadrat, R-nya tadi kan 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke. Nah sekarang kita kumpulkan dulu, jadi F12 kita kumpulkan dulu yang angka-angka tidak berpangkat, berarti 9 kali 8 kali 6 yang di atasnya. Kemudian untuk 10 pangkatnya ini, 10 pangkat ini kita gabung pangkatnya, berarti ini kan pangkat 9, pangkatnya min 6 dan pangkatnya min 6. Jadi kita gabung seperti ini. Jadi 10 pangkat 9 min 6 min 6, atau bisa ini jadi tanda kurang ya. Kemudian untuk yang di bawah kita kuadratkan. Jadi di sini kan 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti 2-nya dikuadratkan, 10 pangkat min 2 juga dikuadratkan. Sehingga jadinya seperti ini. 2 kuadrat dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, ini saya tidak operasikan dulu. Jadi tetap yang di atas 9 kali 8 kali 6. Kemudian 10 pangkatnya ini kita bisa sederhanakan. Jadi 9 kurang 6 itu sama dengan 3. 3 dikurang 6 itu adalah 10 pangkat min 3. Kemudian per yang di bawah 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi tinggal dikali, ini min 2 kali 2 sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, sekarang kita tinggal lihat di sini. Di sini kan penyebutnya angka 4. Di sini yang bisa membagi 4 itu adalah 8. Jadi sama-sama dibagi 4 ya. 8 dengan 4 ini. Jadi 8 saya bagi 4, 4 saya bagi 4. Jadi 8 bagi 4 itu sisa 2, 4 bagi 4 1. Berarti sekarang untuk yang di atas itu tinggal 9 kali 2 kali 6. Nah, hasilnya adalah 9 kali 2 kali 6 itu sama dengan 108. Kemudian pangkatnya ini 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. Ini karena bagi kita kurangkan. Berarti sama dengan 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat min 3 dikurang, karena tandanya bagi maka pangkatnya dikurang, min 4. Jadi pangkatnya dikurang saja ya. Min 3 dikurang min 4. Min 4 itu karena ini 10 pangkat min 4 di bawah. Oke. Jadi F12 sama dengan 108 dikali, ini kan min kali min ya, jadinya positif, jadi sebenarnya 10 pangkat min 3 tambah 4. Nah jadinya adalah F12 nya sama dengan 10 pangkat 108 maksudnya dikali 10 pangkat 1. Jadi min 3 tambah 4 kan 1. Dan arahnya kita udah dapat tadi, yaitu ke kiri. Jadi untuk F12 nya adalah 108 kali 10 pangkat 1 Newton, arahnya ke kiri. Oke, jadi pembahasan soal yang kedua ini mirip dengan soal yang pertama, cuman arah gaya interaksi antara dua muatan ini saja yang berbeda, karena yang tadi beda jenis, yang ini sejenis. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar untuk soal yang kedua ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini sudah masuk materi yang berbeda, yaitu tentang medan listrik. Jadi katanya sebuah partikel negatif Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini muatan partikelnya. Tentukan medan listrik di titik A yang berjarak 3 cm dari muatan negatif Q tersebut. Dan tentukan pula arahnya kemana, seperti gambar. Jadi tinggal dilihat. Jadi di sini ada muatan yang besar, muatannya adalah negatif 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ditanyakan jika di sini ada titik A, di titik ini dari titik A ini berjarak 3 cm dari muatan ini, maka berapa besar medan listrik yang dialami titik A? Kemudian arahnya kemana? Nah, kemudian perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk medan listrik itu simbolnya adalah huruf E dan rumusnya adalah seperti ini. Jadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. K itu adalah tetapan, 9 kali 10 pangkat min 9. Kemudian Q itu adalah muatan sumbernya. Nah, muatan sumbernya adalah yang ini. Dan R itu adalah jarak dari titik yang ditanya dengan muatannya. Misalnya, pada soal ini yang ditanya adalah berapa medan listrik di titik A. Nah, titik A ini kita harus tahu berapa jaraknya dengan muatan. Dan di soal ini jaraknya adalah 3 cm. Itulah nilai R. Tetapi nilai R ini harus diubah dulu ke dalam meter. Jadi 3 cm itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi senti itu adalah 10 pangkat min 2.
Oke, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan ini, ke dalam rumus yang ini. Jadi karena medan di titik A, maka kita simpulkan sebagai EA. E itu medan, A itu berarti di titik A. Jadi EA, medan di titik A. EA sama dengan K, 9 kali 10 pangkat 9, dikali Q, ini muatannya, 8 kali 10 pangkat min 6, muatan sumber, dibagi dengan jarak titik A ke muatan sumber, yaitu 3 cm, atau 3 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kan ini kan R kuadrat, maka di sini kuadrat juga. Oke, prinsipnya kalau sudah begini tinggal sama seperti soal-soal sebelumnya, tinggal kita kumpulkan yang tidak berpangkat dulu, berarti 9 dikali 8. 9 kali 8, kemudian 10 pangkatnya juga kita gabung pangkatnya, jadi pangkat 9, ini pangkat min 6. Maka gabungannya jadi 10 pangkat 9 dengan min 6, atau 9 kurang 6. Per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, berarti 3 kuadrat dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, 3 kuadrat kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian kita operasikan dulu yang di atas ini pangkatnya, yang di bawah kita kuadratkan. Berarti tetap sama dengan 9 kali 8 tetap begini. Kemudian 10 pangkat 9 kurang 6 itu kan sama dengan 3. Berarti 10 pangkat 3. Kemudian 3 kuadrat itu adalah 9. Kemudian 10 min 4 kuadrat. Berarti min 2 dikali 2 ya, jadinya 10 min 4. Oke, jadi ulang tadi 10 min 2 kuadrat maksudnya ya. Jadi min 2 pangkat 2 ini sama dengan min 2 kali 2. Oke, sekarang kita tinggal lihat ini 9 berarti bisa dibagi-bagi 9, jadi coret-coret. Nah, yang di atas sisa angka 8 ya. Yang di atas sisa angka 8 berarti EA sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat min 4. Jadi kita kurangkan ya. 10 pangkat 10 pangkat 3 dikurang dengan min 4. Karena 10 pangkat ini bagi. Berarti jadinya seperti ini, 10 pangkat 3 dikurang min 4. Nah, ini kan min dikali min, jadinya kan positif. Berarti EA sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 tambah 4. Oke, jadinya 8 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke, jadi satuan untuk medan listrik itu adalah Newton per kolom. Nah, untuk arahnya itu adalah ke kiri. Jadi EA ini mendapat medan, atau titik A ini mendapat medan listrik yang arahnya ke kiri. Nah, kenapa demikian? Perhatikan penjelasan berikutnya. Jadi kalau muatannya negatif, muatan sumbernya negatif, maka arah medan listrik itu akan menuju ke muatan itu sendiri. Jadi seperti ini arahnya. Jadi mendekati muatan itu sendiri. Jadi dari manapun dia, arah medan listriknya akan mendekati muatan itu sendiri. Misalkan titiknya di sini ya, maka arah medannya ya ke sini, mendekati. Misalkan titiknya di atas ini, maka arah medannya ya akan ke bawah, karena ke bawah itu mendekati sumbernya. Jika titiknya di sini, maka arah medannya akan ke kanan, karena ke kanan itu mendekati sumber. Nah, karena ini di soal ini pertanyaannya medannya di bagian sini, maka arah medannya pasti ke kiri ya, karena arah ke kirilah yang mendekati sumbernya. Jadi intinya kalau sumbernya bermuatan negatif, maka arah medannya dari manapun dia akan selalu mendekati sumber medan itu sendiri. Jadi itulah alasannya kenapa di titik A ini arah medan listriknya ke kiri atau mendekati sumber medannya. Oke, seperti itu pembahasan untuk soal medan listrik di nomor 3. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan atau tuliskan di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir dari video ini, atau soal yang keempat, di mana soal ini masih membahas tentang medan listrik. Jadi katanya sebuah partikel positif Q sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian tentukan medan listrik di titik B yang berjarak 2 cm dari muatan Q tersebut. Tentukan pula arahnya. Nah, jadi mirip soalnya, cuman di sini sekarang muatannya adalah muatan positif. Nah, untuk medan listrik ya, rumusnya sama seperti soal yang sebelumnya, soal nomor 3, yaitu E sama dengan K/Q per R kuadrat. Dimana R-nya ini 2 cm jarak dari titik B dengan sumber medannya. Nah, R ini harus diubah dulu menjadi meter, yaitu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter.
Nah, setelah itu kita tinggal substitusi angka-angka ke persamaan ini. Jadi E titik B, sekarang namanya EB ya, medan listrik di titik B. Itu sama dengan K, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 per R kuadrat. R-nya adalah yang kita gunakan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian EB sama dengan 9 kali 4 kita pisahkan. Kemudian 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 4 kita gabung pangkatnya. Jadi sisa 10 pangkat 9 kurang 4 ya. 9 dengan min 4. Per 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti 2-nya dikuadratkan. Kemudian 10 min 2 juga dikuadratkan. Jadi 2 pangkat 2, 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian yang di atas ini tetap dulu 9 kali 4. Yang di atas kita sederhanakan pangkat dari 10-nya. Jadi sama dengan 9 kali 4. 10 pangkat 9 kurang 4. 9 kurang 4 kan 5 ya. Jadi sini jadinya 10 pangkat 5. Kemudian per 2 kuadrat itu 4. 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi pangkat min 2 dengan pangkat 2 ini dikalikan saja. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Oke, sekarang kita lihat di sini 4, di sini 4 kan bisa sama-sama dibagi 4 atau kita coret saja. Sehingga yang di atas itu sisa angka 9. Jadi EB itu sama dengan 9 dikali, nah 10 pangkat 5 dengan dibagi 10 pangkat min 4, ini pangkatnya kalau karena 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 4 itu bagi, maka pangkatnya kita kurang, jadi 10 pangkat 5 dikurang min 4, jadi 5 dikurang min 4. Oke, ketemu lagi, min kali min jadinya positif, jadi EB itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 5 tambah 4. Jadi EB-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Dan arahnya kemana? Arahnya itu adalah ke bawah ya. Oke, jadi seperti ini arahnya. Ke bawah. Kenapa ke bawah? Nah, tadi kan di soal yang nomor 3 itu muatannya negatif, yang arah medannya selalu mendekati sumbernya. Nah, kalau ini muatannya positif, maka kebalikannya. Jadi arah medan listriknya itu selalu menjauhi sumbernya dari arah manapun dia. Jadi seperti ini, kemudian ini. Sebenarnya di atas juga seperti itu. Nah, jika misalkan titiknya ada di sini, maka harus menjauhi sumber, berarti arah medannya ke kiri. Karena dari titik ini, arah menjauhnya adalah ke kiri. Jika medannya ada di titik ini, di bagian kanannya, maka arah medannya harus ke kanan, karena harus menjauhi sumbernya. Nah, di soal ini kan pertanyaannya di titik B yang ada di bawah, maka arah medannya juga harus ke bawah karena supaya menjauhi sumbernya itu. Maka jawabannya adalah ke bawah. Oke, paham ya? Jadi seperti itu pembahasan soal-soal dasar. Jadi keempat soal ini yang ada di video ini adalah masih soal-soal dasar tentang gaya kolom dan medan listrik. Jadi jika ada pertanyaan tentang kedua konsep tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan jawab pertanyaan kalian satu persatu. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan update-update video dari channel ini yang tentunya bermanfaat bagi kalian untuk menunjang kelancaran proses belajar dari rumah pada masa pandemik ini, ataupun untuk menambah pemahaman kalian setelah mendapat penjelasan dari guru di sekolah. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.